Putri. Saya sebagai pembimbing literasi kelompok 2 kelas 5. Baik, di sini saya sudah bersama narasumber yang akan saya wawancarai. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Karisma Aulia Putri. Di sini saya akan mewawancarai Bapak. Mohon izin Pak. Sebelumnya bolehkah Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Sundapa, asal dari Bandung. Baik, saya izin mewawancarai sedikit terkait pekerjaan Bapak, yaitu budidaya lobster. Baik, saya akan mulai wawancaranya. Saya ingin tahu Pak, sejak kapan Bapak memulai budidaya lobster ini? Saya memulai budidaya lobster sekitar tahun 2020. Oh baik, sekitar tahun 2020 ya. Saya juga ingin tahu alasan Bapak mengapa Bapak memilih budidaya lobster ini. Apakah dari ide Bapak sendiri ataukah meneruskan usaha keluarga atau seperti apa? Yang pertama, karena kan di Bandung khususnya belum banyak lah atau belum tahu orang yang budidaya lobster, karena lobster juga kan salah satu makanan favorit lah atau untuk di hotel atau di resto seafood. Nah, untuk saya memulai itu karena pertamanya senang untuk ternak-ternak atau budidaya. Nah, saya coba untuk budidaya sendiri terus otodidak sendiri, dan alhamdulillah sampai sekarang bisa tetap berjalan. Kemudian saya ingin tahu apa kesulitan Bapak selama menjalani usaha ini. Yang pertama, ketika kita mulai sebelumnya harus tahu dulu tentang bagaimana berbudidaya. Kalau sebelumnya belum tahu, saya juga masih banyak kesulitan lah untuk dari masalah perkawinan, terus budidaya lobsternya yang bertelur, dan juga anakan lobsternya yang harus lebih diperhatikan, karena kan kalau lobster anaknya yang kecil itu sedikit sensitif lah untuk masalah kematian dan lain-lain. Tapi ketika sudah kita telusuri dan lebih tahu lebih matang, dan alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Ya baik, terima kasih. Saya juga ingin sedikit lebih tahu Pak, bagaimana Bapak menjalani usaha ini sehari-harinya gitu, kegiatannya dari pukul berapa sampai pukul berapa, kemudian apa saja yang Bapak lakukan? Nah, paling untuk keseharian kita kalau di lobster itu tidak cenderung ribet, karena ketika kita kasih pakan pun tidak harus pagi dan sore. Lobster itu cenderung satu hari satu kali, jadi kita bisa kasih pakannya sekitar jam 5 atau jam 6 sore. Nah, terus untuk kegiatannya paling sehari-hari ketika kita untuk nguras kolam atau bersih-bersih kolam, dan ada juga kita untuk kirim ke hotel ataupun resto lah sekitar seminggu 2-3 kali, karena kan kita udah ada kontrak dengan beberapa hotel juga. Kalau saya boleh tahu lebih lanjut, hotel atau resto mana saja yang sudah pernah Bapak kirim gitu, boleh disebutkan beberapa saja? Nah, yang pertama kalau yang di Bandung tuh kita hotel tuh ada 2. Yang pertama Hotel Hilton Bandung, terus yang kedua Hotel Holiday Inn Pasteur, dan yang ketiga restonya itu resto Warung Seafood Ceruk Bandung. Dan sisanya tuh di luar kota lah, seperti Cikarang, Bogor, Bekasi, dan juga Solo sama Semarang. Ya baik. Untuk pengiriman lobster ini sendiri, apakah khusus untuk hotel, restoran dalam skala besar, ataukah bisa secara skala kecil gitu? Barangkali misalkan ada yang mau membeli sedikitnya gitu. Apakah boleh seperti itu atau bagaimana? Nah, untuk itu kita pun tidak menutup untuk yang ingin membeli seperti perorangan atau orang-orang rumah, itu pun bisa, karena kan kita juga tidak semuanya untuk hotel dan resto pasti ada sisa lah. Sisa di kolam itu kita biasanya suka dipromosikan untuk orang-orang yang ingin mengolah seafood di rumah lah. Baik. Untuk harga lobster itu sendiri biasanya di kisaran berapa Pak untuk per kilonya? Nah, kalau untuk per kilonya kita tuh kan tergantung size, ada yang dari size 50 gram sampai 100 gram. Nah, dari yang 50 gram itu kita sekitar 150.000 per kilonya. Untuk yang 100 gram atau yang isi 8, isi 12 lah,
itu sekitar 180 sampai 200. Oke, saya ke pertanyaan selanjutnya ya. Apakah Bapak senang dengan pekerjaan yang sekarang atau mungkin ada bagaimana perasaan yang bagaimana? Kalau disebut senang ya senang, kalau disebut enggak juga ya gimana ya, maksudnya kalau sekarang tuh ya kita jalanin lah, namanya di dunia bisnis karena ada naik turunnya ya kita sebaik mungkin kita harus tetap stabil lah. Oke, baik. Tadi Bapak sendiri menjelaskan bahwa Bapak senang menjalani usaha ini. Nah, saya ingin tahu lebih lanjut apa yang membuat Bapak senang Bapak menjalani usaha ini. Ya yang pertama kita tidak dikejar waktu untuk kita untuk bekerja jam berapa atau pulang jam berapa, jadi kita bisa ngatur waktu sendiri, terus kita pun bisa ngatur hari libur sendiri, dan yang terpenting tuh saya pribadi bisa ajak teman-teman yang belum punya kerja ataupun masih belum mempunyai daripada tidak ada kegiatan, nah bisa saya ajak untuk bekerja di lobster saya gitu. Oke, baik. Untuk inovasinya sendiri, inovasi apa yang akan Bapak lakukan setelah Bapak mengelola usaha lobster sejauh ini? Ya paling kita akan terus berkembang lah ya, kemungkinan ya semoga aja tahun depan atau waktu yang pas kita ingin mengirim lobster itu ekspor lah keluar, seperti ke Singapura, ke Cina, karena udah ada beberapa teman juga yang udah mulai mainnya ekspor untuk keluar negeri. Nah semoga kita pun bisa mengikuti jejak itulah. Mungkin segitu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga usaha Bapak budidaya lobster ini berkembang dengan lancar, baik, kemudian makin maju ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.